sakit. Hanaste! Horasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang tidak terlalu berbahagia kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film Let Me Eat Your Pancreas. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini mengisahkan tentang seseorang yang sangat pendiam, kutu buku, dan antisosial bernama Haruki Shiga, yang bertemu dengan seorang perempuan yang cukup priang, ramah, agak sedikit annoying, dan memiliki pemikiran yang tidak biasa bernama Yamauchi Sakura. Sakura sendiri memiliki sebuah rahasia yang ia sembunyikan dari semua orang kecuali keluarganya sendiri dan Haruki yang ia anggap dalam tanda kutip teman dekatnya. Alangkah baiknya jika kalian menonton film ini secara langsung terlebih dahulu untuk mendapatkan feel yang jauh lebih baik. Lalu langsung saja, ini dia alur cerita dari film Let Me Eat Your Pancreas. All around you. Cerita akan berputar pada seorang guru bernama Haruki. Haruki sendiri sudah 1 tahun menjadi guru di sekolah tempat dirinya mengajar. Haruki sebenarnya berniat mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru. Dulunya Haruki juga bersekolah di tempat itu dan merupakan seorang pengurus perpustakaan. Oleh karena itu, sang kepala sekolah pun meminta Haruki untuk menjadi pengurus perpustakaan sementara untuk menggantikan pengurus perpustakaan yang biasanya yang sedang mengambil cuti. Di perpustakaan, Haruki bertemu dengan seorang murid bernama Kuriyama. Dari cara Haruki yang mengetahui susunan-susunan buku di perpustakaan tersebut, Kuriyama pun mengetahui bahwa gurunya itu dulunya adalah seorang pengurus perpustakaan. Haruki pun kembali mengingat masa di mana dirinya menjadi penjaga perpustakaan dulu bersama dengan seorang wanita bernama Sakura. Kimi no suizou wo tabetai. Dulu, Sakura pernah berkata kepada Haruki bahwa dirinya ingin memakan pankreas milik Haruki. Dikarenakan Sakura pernah mendengar kalau pada zaman dahulu orang-orang memakan bagian tubuh hewan yang sesuai dengan bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Contohnya, jika organ hati yang sakit, maka mereka akan memakan organ hati. Dan dengan begitu, penyakit yang organ mereka derita akan sembuh. Pankreas sendiri adalah salah satu organ pencernaan pada manusia yang secara garis besar berfungsi untuk memproduksi suatu energi dari makanan-makanan yang kita konsumsi. Karena Sakura selalu mengikuti kemanapun Haruki pergi, Haruki pun memberitahu bahwa dirinya tidak terlalu tertarik untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Sakura pun menyayangkan hal tersebut. Oleh karena itu, Sakura meminjamkan sebuah buku berjudul Sang Pangeran Kecil kepada Haruki untuk bisa mendapatkan pelajaran dari buku tersebut. Sang Pangeran Kecil sendiri adalah sebuah novel yang memiliki banyak sekali pesan-pesan moral tentang kehidupan di dalamnya. Awal mula pertemuan mereka berdua adalah pada saat Haruki sedang melakukan check up di sebuah rumah sakit. Di sini, Haruki menemukan sebuah buku harian yang secara tidak sengaja dijatuhkan oleh Sakura. Di dalam buku hariannya, Sakura menulis bahwa dirinya sedang menderita penyakit keras di organ pankreasnya. Dokter pun memprediksi bahwa Sakura hanya dapat bertahan selama 1 tahun lagi. Hal ini adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Sakura dari teman-temannya. Hanya keluarganya dan Haruki lah yang mengetahui penyakit yang diderita oleh Sakura tersebut. Haruki pun kagum oleh Sakura yang tetap tegar walaupun Sakura mengetahui bahwa hidupnya hanya tersisa 1 tahun lagi. Suatu hari, tiba-tiba Sakura mengajukan diri untuk menjadi pengurus perpustakaan bersama dengan Haruki. Lalu, Haruki pun sedikit menegur Sakura yang tidak menyusun buku-buku di perpustakaan tersebut secara berurut sesuai buku panduan. Tetapi, Sakura berpendapat lain
Menurutnya, seseorang akan lebih senang jika menemukan sesuatu yang mereka cari dengan sekuat tenaga. Dalam hal ini adalah buku. Sebelum pulang, Sakura mengajak Haruki untuk pergi kencan pada hari Minggu nanti. Lalu, Minggu pun tiba. Di sini, Sakura memuji Haruki yang mau menemani seorang gadis penyakitan seperti dirinya untuk pergi jalan-jalan. Lalu, mereka pun pergi ke sebuah restoran. Di sini, Sakura menceritakan tentang sahabat baiknya yang bernama Kyoko, yang kemungkinan akan marah kepada Haruki karena telah mendekati dirinya. Kemudian, Sakura menanyakan apakah Haruki pernah menyukai seseorang. Karena tidak menjawab, Sakura pun membuat kebisingan. Akhirnya, Haruki pun mengakui bahwa ia pernah menyukai seseorang. Tetapi, gadis yang disukai oleh Haruki telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang cukup populer di kelas mereka dulu. Sakura mengatakan kalau dirinya pernah berpacaran dengan seorang laki-laki belum lama ini. Keesokan harinya di sekolah, Haruki yang merupakan murid pendiam pun menjadi bahan omongan di kelas mereka dikarenakan terlihat dekat dengan Sakura yang merupakan murid populer di sekolah mereka. Lalu Kyoko yang merupakan sahabat baik dari Sakura langsung mendatangi dan menanyakan apa tujuan Haruki mendekati Sakura. Sakura langsung melerai mereka dan memberitahu Kyoko bahwa Sakura menganggap Haruki sebagai teman dekatnya. Karena hal itu membuat kegaduhan, sang ketua kelas yang bernama Takahiro langsung mencoba menenangkan murid-murid di kelas mereka. Tidak nyaman dengan hal itu, Haruki pun langsung pergi meninggalkan kelas. Sakura lalu menyusul Haruki ke atap sekolah. Haruki meminta Sakura untuk tidak mendekati dirinya lagi. Dikarenakan, kedekatan mereka berdua membuat orang-orang menjadi salah paham. Tetapi Sakura menolak melakukannya. Dikarenakan ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Haruki. Lalu Shin pun berpindah ke Haruki dewasa, di mana ketika itu ia mendapatkan sebuah undangan pernikahan dari Kyoko dan ragu apakah akan datang menghadiri acara pernikahan tersebut atau tidak. Kembali ke 12 tahun yang lalu, Haruki yang sedang berada di perpustakaan menerima pesan dari Sakura yang mengajaknya untuk pergi berlibur akhir pekan ini. Haruki pun langsung menghampiri Sakura yang ternyata berada tak jauh dari dirinya dan mengajak Sakura untuk pergi ke sebuah tempat yang sangat ingin dikunjunginya sebelum ia mati. Ittane? Singkat cerita, mereka pun pergi berlibur menaiki sebuah kereta api. Lalu Sakura pun memberitahu bahwa mereka akan pergi menginap. Sakura pun juga sudah membuat daftar hal-hal yang ingin ia lakukan sebelum ia mati. Kemudian, Haruki dan Sakura sampai ke tempat tujuan mereka. Di sini, mereka pun makan sari mie isi 2 bersama, berkeliling kota, dan berdoa di sebuah kuil. Hingga sampailah mereka di sebuah hotel tempat mereka akan menginap. Lalu, karena terdapat kesalahan dari pihak hotel, mereka pun harus menginap di satu kamar yang sama. Sakura mengajak Haruki untuk tidur satu ranjang dengan dirinya. Tetapi Haruki yang masih polos langsung menolaknya dan memilih untuk tidur di sofa saja. Setelah itu, mereka berdua pun bermain truth or dare. Lalu karena kalah, Haruki pun harus menggendong Sakura sampai ke tempat tidur. Saat bermain di ronde terakhir, Haruki pun kembali kalah. Untuk truthnya, Sakura menanyakan apa tanggapan dari Haruki jika sebenarnya dirinya takut akan kematiannya. Karena tidak tega untuk mengatakan apa tanggapannya, Haruki pun lebih memilih untuk melakukan dare. Ternyata, dare-nya adalah tidur satu ranjang dengan Sakura. Dengan terpaksa, Haruki pun menuruti kemauan dari Sakura itu. Keesokan paginya, Sakura bercerita bahwa dulu dia pernah berpacaran dengan seorang laki-laki atas bujukan dari Kyoko, sahabatnya. Tetapi, karena laki-laki tersebut mudah marah, maka Sakura pun mengakhiri hubungannya. Ini terjadi karena menurut Sakura, Kyoko tidak pandai untuk menilai seorang laki-laki. Di sekolah, sepatu milik Haruki telah dicuri oleh seseorang. Tak lama kemudian, seorang teman sekelas dari Haruki yang bernama Kazuharu datang
dan menanyakan kenapa Haruki membuang sepatu miliknya. Kemudian Kazuharu memberitahu bahwa Kyoko selalu memandang Haruki dengan tatapan sinis. Di perpustakaan, Haruki menyadari bahwa buku pemberian dari Sakura telah hilang dari tasnya. Tak lama setelah itu, Takahiro yang merupakan ketua kelas mereka datang dan menanyakan keberadaan Sakura kepada Haruki. Tetapi pada saat itu, Sakura tidak datang ke perpustakaan. Tak lama kemudian, Sakura mengirim pesan kepada Haruki bahwa ia tidak bisa datang ke perpustakaan karena terus-terusan diikuti oleh Kyoko. Oleh karena itu, sebagai gantinya, Sakura meminta Haruki untuk datang ke rumahnya saja. Sesuai permintaan dari Sakura, Haruki pun datang ke rumahnya. Sakura sendiri meminta Haruki datang dikarenakan mereka bisa mengobrol berdua tanpa harus menjadi bahan omongan orang-orang di sekolah mereka. Sakura memberitahu bahwa orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Lalu tiba-tiba Sakura langsung memeluk Haruki dan mengajak Haruki untuk melakukan perkentuan dengan dirinya. Kemudian Sakura mengatakan kalau dirinya hanya bercanda. Karena kesal merasa dipermainkan, Haruki pun malah memaksa Sakura untuk melakukannya. Hanaste! Karena melihat ekspresi takut dari Sakura, Haruki pun langsung meminta maaf dan pergi dari rumah itu. Baru saja keluar, Haruki langsung dihampiri oleh ketua kelas yang menanyakan kenapa Haruki bisa berada di rumah Sakura. Haruki mencoba untuk tidak membuat keributan. Lalu karena emosi, tiba-tiba ketua kelas memukul Haruki hingga menjatuhkan buku milik Sakura yang ternyata ia curi dari tas Haruki. Tak lama berselang, Sakura pun datang dan meminta ketua kelas untuk tidak lagi mendekati orang-orang di sekitar dirinya. Setelah membawa Haruki masuk ke dalam rumah, Haruki pun meminta maaf tentang kejadian sebelumnya dan mengembalikan buku milik Sakura yang telah dicuri oleh ketua kelas. Di sini diketahuilah bahwa laki-laki yang dulu coba dicomblangi oleh Kyoko kepada Sakura adalah ketua kelas itu. Di sekolah, Kyoko mengatakan bahwa Sakura terkena usus buntu dan dirawat di rumah sakit kepada Haruki. Menurut Sakura, itu terjadi karena Haruki membawa kesialan bagi Sakura. Haruki yang mengetahui kalau Sakura menyembunyikan tentang penyakitnya pun langsung pergi menjenguknya. Sakura memberitahu bahwa dalam 2 minggu lagi dia sudah diperbolehkan keluar. Lalu, Haruki memberikan pelajaran sekolah agar walaupun Sakura tidak bersekolah, tetapi dia tidak ketinggalan pelajaran. Kemudian, Sakura menyarankan Haruki untuk menjadi guru karena memiliki kemampuan mengajar yang baik. Di sekolah, Kyoko kembali menemui Haruki. Kyoko memintanya untuk berhenti mendekati Sakura dengan perasaan yang setengah-setengah dan tidak akan memaafkannya jika ia sampai menyakiti Sakura yang merupakan sahabat baik dari dirinya. Sepulang sekolah, seperti biasa, Haruki datang menjenguk Sakura ke rumah sakit. Untuk berhenti menjadi bahan omongan di antara murid-murid di sekolah karena kedekatan mereka, Sakura meminta Haruki untuk berinteraksi dengan murid-murid di sekolah agar mereka lebih mengenal Haruki dan berhenti untuk membicarakan tentang dirinya lagi. Lalu, Sakura berjanji akan memberikan buku hariannya kepada Haruki ketika dirinya telah tiada nanti. Di suatu malam, Sakura menelpon Haruki dan meminta Haruki agar menemaninya kabur dari rumah sakit untuk melihat bunga sakura yang sedang bermekaran. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Sakura tidak berbicara lagi. Karena khawatir, Haruki pun langsung datang menemui Sakura ke rumah sakit. Sakura pun tidak menyangka kalau Haruki akan langsung datang menemuinya. Setelah bermain truth or dare, Sakura pun menyandarkan dirinya ke bahu Haruki dan mengatakan bahwa ia bersyukur bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Haruki. Haruki pun lalu berharap agar Sakura dapat terus hidup.
Sakura yang senang mendengar hal itu langsung memeluk Haruki. Lalu Haruki berjanji jika Sakura sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit nanti, mereka berdua akan pergi untuk melihat bunga sakura yang sedang bermekaran seperti yang diharapkan oleh Sakura. Beberapa hari kemudian Sakura memberitahu bahwa dirinya sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Keesokan harinya, sambil menunggu kedatangan dari Sakura, Haruki pun menulis daftar tempat-tempat yang akan mereka datangi nanti. Sebelum bertemu, Haruki dan Sakura pun saling berbalas pesan. Sakura yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Haruki pun berlari sekuat tenaga dengan wajah penuh senyuman. Sampai saat sore hari tiba, Haruki masih terus menunggu Sakura yang tidak kunjung datang. Merasa Sakura tidak akan datang, Haruki pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Haruki melihat dari berita yang disiarkan bahwa Sakura telah menjadi korban pembunuhan dan tubuhnya telah ditemukan terbaring dan sudah dipenuhi oleh darah. Haruki pun akhirnya mengetahui kenapa Sakura tidak kunjung datang ke tempat mereka janjian. Keesokan harinya, Sakura pun dimakamkan. Semua orang datang ke pemakamannya, tetapi tidak dengan Haruki yang lebih memilih untuk mengurung diri di kamar sambil membaca buku. Setelah kematian Sakura, Haruki tidak pernah lagi pergi bersekolah. Hingga 1 bulan kemudian, Haruki kembali mengingat bahwa dirinya berjanji akan membaca buku harian Sakura setelah Sakura tiada nanti. Karena hal itu, Haruki pun memberanikan diri pergi ke rumah Sakura untuk membaca buku harian yang telah ditinggalkan untuk dirinya. Selesai berdoa untuk Sakura, Haruki pun meminjam buku harian milik Sakura kepada ibunya. Haruki pun mulai membaca buku harian tersebut. Di buku itu, Sakura menceritakan kekagumannya dengan Haruki yang tidak mengeluarkan reaksi apapun setelah mengetahui penyakit mematikan yang diderita oleh dirinya. Sebenarnya, sudah sejak lama Sakura memperhatikan Haruki yang selalu saja berdiam diri sambil membaca buku. Akhirnya Sakura pun menjadi pengurus perpustakaan untuk bisa berteman dengan Haruki. Sakura pun dengan sengaja sering tidak menyusun buku secara berurutan untuk mendapatkan perhatian dari Haruki. Sakura pun mengungkapkan keinginan terakhirnya sebelum ia mati, yaitu pergi menginap bersama seorang laki-laki, melakukan hal-hal yang dilarang, dan bisa makan makanan kesukaannya. Lalu saat tiba-tiba Haruki datang menjenguknya, Sakura yang sebenarnya sangat sedih menutupi wajahnya dengan selimut karena ia tidak ingin Haruki melihat dirinya yang sedang menangis. Sebenarnya kondisi Sakura sudah sangat parah, tetapi setiap hari dirinya mencoba untuk bertahan demi memenuhi janji untuk melihat pohon Sakura bermekaran bersama dengan Haruki. Hingga sampai saat Sakura diperbolehkan keluar dari rumah sakit, dirinya pun sangat senang karena akhirnya ia akan bertemu dengan Haruki. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa saat itu tidak pernah datang, dikarenakan Sakura mati terbunuh sebelum ia bisa bertemu dengan Haruki. Ibunya Sakura pun sangat berterima kasih kepada Haruki karena mau menemani putrinya itu menghabiskan saat-saat terakhirnya sebelum kematiannya menjemput. Setelah membaca buku itu, Haruki yang biasanya tidak menampilkan ekspresi apapun di wajahnya akhirnya tidak kuat untuk menahan air mata yang mulai jatuh membasahi pipinya. Lalu scene pun berpindah di masa sekarang. Di perpustakaan, Kuriyama memberitahu Haruki bahwa terdapat sebuah buku yang terselip dari daftar. Lalu Haruki kembali teringat bahwa dulu Sakura pernah memberitahunya tentang sebuah buku yang berharga bagi dirinya. Setelah mencari kesana kemari, Haruki akhirnya menemukan buku yang dimaksud oleh Sakura yang di dalamnya terdapat 2 buah surat. Salah satu surat itu ditujukan Sakura untuk sahabat baiknya yaitu Kyoko. Tanpa pikir panjang, Haruki pun langsung bergegas pergi ke tempat Kyoko yang akan segera melangsungkan pernikahannya bersama dengan Kazuhara.
Setibanya di lokasi pernikahan, Haruki pun langsung memberikan surat tersebut kepada Kyoko. Kyoko pun mulai membaca surat pemberian dari sahabatnya itu. Lewat surat tersebut, Sakura memberitahukan Kyoko bahwa selama ini ia mengidap penyakit pankreas yang sangat parah. Di sini, Kyoko akhirnya mengetahui bahwa selama ini, di balik dirinya yang selalu tegar dan ceria, ternyata Sakura menyimpan sebuah rahasia yang cukup menakutkan dari dirinya. Lalu, Kyoko pun menangis setelah membaca surat itu yang membuat riasannya luntur. Setelah menghadiri acara pernikahan dari Kyoko dan Kazuhara, Haruki pun kembali ke perpustakaan untuk membaca surat pemberian dari Sakura. Di surat itu, Sakura berterima kasih kepada Haruki karena telah menemani Sakura di saat-saat terakhir hidupnya. Setelah membaca surat dari Sakura, Haruki pun mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri dan kembali mengajar seperti biasa demi menggerakkan hati orang-orang seperti dirinya menggerakkan hati Sakura. Lalu, film pun berakhir. Di beberapa saat, saya berharap agar Sakura sembuh dari penyakitnya, serta bisa tetap terus hidup dan menjalin hubungan dengan Haruki. Tetapi sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Di awal, saya menduga, jikapun pada akhirnya Sakura akan mati nanti, Sakura akan mati dalam pelukan Haruki karena penyakitnya. Lalu, sesaat sebelum kematiannya, Sakura mengungkapkan rasa sayangnya kepada Haruki. Tetapi dugaan saya kurang tepat karena Sakura meninggal sebelum masa 1 tahun itu berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, hargailah selagi orang yang kita sayangi masih ada, sayangilah dia selagi kita masih bersamanya, karena kita tidak pernah tahu kapan orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Kita pun tidak akan pernah tahu betapa berharganya seseorang itu hingga kita kehilangan dirinya. Ketika orang yang kita cintai telah tiada, maka yang datang kemudian hanyalah tinggal penyesalan. Oke, itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.